Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Priani dari D4M1A. Di sini saya akan memaparkan tentang artikel peningkatan sifat mekanik material ring piston bekas sepeda motor Supra X dengan proses heat treatment oleh Solehan Samsudiraharjo Ruby Cando JP. Pendahuluan. Dunia otomotif berkembang dengan pesatnya. Apabila kendaraan sebanyak itu bekerja semuanya, lambat tahun akan mengalami kerusakan, terutama pada bagian mesin dan kaki-kaki sepeda motor. Daerah mesin yang sering mengalami kerusakan, terutama ring piston, diakibatkan timbulnya perubahan temperatur, thermal throttling, dan friction di daerah silinder pembakaran. Untuk meningkatkan kekuatan ring piston, perlu dilakukan pengerasan dan pelapisan permukaan di bagian luarnya. Maka perlu peningkatan kekuatan mekanik ring piston dengan proses heat treatment, perlakuan panas, untuk mengatasi pengaruh thermal throttling pada Honda Supra X. Material menggunakan ring piston baru Supra X. Ring piston merupakan komponen utama dalam kendaraan bermotor, di mana komponen ini pada umumnya terbuat dari besi cor kelabu dengan paduan logam putih. Pada permukaan ring piston bersinggungan dengan dinding silinder. Akan tetapi, dalam perkembangan teknologi otomotif, untuk mesin-mesin dengan tenaga lebih besar dan kecepatan yang lebih tinggi, kebanyakan komponen ring piston dewasa ini terbuat dari baja paduan dengan pelapisan permukaan di bagian luarnya. Untuk pemasangan ring piston perlu alat bantu khusus sehingga waktu pemasangan tidak cacat atau patah. Proses pengujian. Proses pengujian komposisi kimia dilakukan untuk mengetahui komposisi kimia yang terkandung dalam ring piston, seberapa besar unsur pembentuk material, misalnya Fe, CSI, Cu, Mn, S, dan unsur lainnya. Langkah-langkah pengujian komposisi kimia dengan memotong bahan untuk spesimen dengan panjang 4 mm, lebar 5 mm, dan tebal 3 mm. Dibersihkan permukaannya sampai halus dengan amplas abrasif paper. Spesimen diletakkan pada bed mesin spektrometer dan dibakar dengan elektroda hingga bahan yang terkandung mengalami rekristalisasi. Pada proses rekristalisasi dari alat uji akan menangkap warna dengan sensor cahaya. Sensor cahaya menerima dan diteruskan dalam proses komputer yang akan mencatat hasilnya. Langkah ini dilakukan sebanyak 3-5 kali dan print out-nya hasilnya. Di sini ada bagan pengujian. Yang pertama ada STAR, lalu ke studi pustaka, lalu selanjutnya ke material ring piston Supra X baru atau memakai ring piston Supra X bekas. Lalu dilakukan pengujian komposisi kimia, perlakuan panas, lalu pembuatan spesimen uji, lalu pengujian material ring piston. Ada dua, yaitu pertama uji struktur mikro dan uji kekerasan. Lalu selanjutnya ada material ring piston, material ring baru. Selanjutnya ada analisis data dan kesimpulan. Proses perlakuan panas. Proses perlakuan panas menggunakan Furnace Hoffman buatan Austria. Langkah-langkah proses perlakuan panas menggunakan proses Austempering, terdiri dari 9 spesimen. Spesimen ring piston bentuk sempurna tidak dilakukan pemotongan karena spesimennya kecil. Menghaluskan dan membersihkan permukaan spesimen uji dengan menggunakan amplas dengan ukuran mesh 1500 sampai 2000 sampai permukaan mengkilap dan tidak ada bekas korosinya. Pengujian struktur mikro. Langkah-langkah pengujian struktur mikro pada material ring piston dengan memotong material ring piston untuk dibuat spesimen dengan ukuran 1/4 lingkaran. Ini maksudkan untuk mempercepat proses penghalusan. Pengujian kekerasan.
Pengujian kekerasan dilakukan pada permukaan ring piston Supra X baru, bekas, dan sesudah proses perlakuan panas. Ring piston dalam keadaan utuh dan tidak dilakukan pemotongan. Alat uji kekerasan memakai Rockwell harness yang telah diuji kelayakan dan dikalibrasi. Ini untuk letak titik pengujian kekerasan ring piston. Analisa data. Pada tahap ini dilakukan studi perbandingan karakteristik ring piston baru dengan ring piston bekas dengan parameter-parameter seperti komposisi kimia, struktur mikro, dimensi, dan kekerasan menggunakan analisa deskriptif memakai bantuan program Microsoft Excel. Pembuktiannya diperoleh melalui komparasi atau perbandingan antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol dan kondisi subjek sebelum perlakuan dengan sesudah diberi perlakuan. Hasil penelitian. Ini untuk membedakan antara ring piston Supra X baru dan ring piston Supra X bekas. Kesimpulan. Dari penelitian yang telah dilakukan, maka bisa diambil kesimpulan. Yang pertama, dari beberapa pengujian dari material ring piston Supra X dari yang baru, bekas, dan sesudah mengalami penangan waktu 1, 2, dan 3 jam terjadi. Perbedaan komposisi kimia, struktur mikro, dan kekerasan ini disebabkan perlakuan yang terjadi pada pembakaran di dalam silinder mesin. 2. Pengaruh thermal throttling mengakibatkan hilangnya unsur karbon pada ring piston bekas karena terkikis akibat gesekan yang terjadi antara ring piston dengan liner silinder. Padahal unsur karbon yang paling banyak terdapat pada permukaan ring piston ini juga berpengaruh terhadap struktur mikro dan kekerasan. Yang ketiga, proses perlakuan panas dapat meningkatkan kekerasan pada permukaan ring piston Supra X bekas terbukti dengan penahan waktu 3 jam. Kekerasannya mendekati kekerasan ring piston Supra X baru, tetapi dari ukuran ketebalan tidak mengalami kenaikan maka perlu proses selanjutan yaitu proses cutting. Terima kasih. Sama-sama. Nah, itu adalah pemaparan dari saya. Apakah ada yang ditanyakan? Saya Mbak Adel. Silakan. Izin bertanya ya. Apa sih pengaruh perlakuan panas pada pengujian ring piston itu sendiri? Bisa deh. Terpengaruh enggak? Kita kayak gitu. Untuk pengaruh perlakuan panas itu sendiri dapat meningkatkan kekerasan pada permukaan ring piston Supra X bekas terbukti dengan penahan waktu 3 jam. Kekerasannya mendekati kekerasan ring piston Supra X baru, tetapi dari ukuran ketebalan tidak mengalami kenaikan, maka perlu proses lanjutan. Izin bertanya, Mbak. Ya, silakan. Nama saya Muhammad Khalid, Mbak. Ini saya mau bertanya tentang langkah pengujian komposisi kimia itu maksudnya gimana ya, Mbak? Bisa tolong jelaskan secara urut-urutan ya, Mbak? Terima kasih. Ya, izin menjawab. Untuk langkah-langkah pengujian komposisi kimia itu sendiri yaitu dengan memotong bahan untuk spesimen dengan panjang 4 mm, lebar 5 mm, dan tebal 3 mm. Dibersihkan permukaannya sampai halus dengan amplas abrasi paper. Lalu spesimen diletakkan pada bed mesin spektrometer dan dibakar dengan elektrodat hingga bahan yang terkandung mengalami rekristalisasi. Pada proses rekristalisasi dari alat uji akan menangkap warna dengan sensor cahaya. Sensor cahaya menerima dan diteruskan dalam proses komputer yang akan mencatat hasilnya. Ya, itu cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kinsi mo na Letak sensor saya tuh di mana? Let's go.